nama-nama timur selatan, barat, utara yang dimaknai sebagai jalan mencari rezeki Panggupo Jiwo, yang kesemuanya itu merupakan hidayah dari Tuhan yang Maha Esa. Yang bikin Setro Ketipo, waktu itu Setro Ketipo yang membuat Rucuk Pace dan diminum oleh beliau Sultan Hamengkubuwono, dan itu membuat badannya segar bugar. Nah, itu Rucuk Pace itu kami lestarikan. Dan kebetulan alhamdulillah yang kami tadi arah-arah Mbah Rucuk Pace dari petilasan pemerintahan yang Desa Nanggungan, Kabupaten Nanggungan yang sekarang menjadi Kabupaten Pacitan, itu kami arak ke sana, kami hantarkan, kami serahkan kepada beliau Bupati Bapak Endar Tarto yang sekarang untuk diunjuk. Kereta kencana dengan bentuk Garuda mempunyai makna bahwa raja-raja di tanah Jawa sampai kepada bawahannya selalu mengagungkan Garuda sebagai bentuk atau manifestasi Sang Hyang Wisnu yang mengayomi dunia atau jagat gumelar. Biasanya titian kendaraan yang dinaiki oleh pemimpin adalah berbentuk kereta. Kereta itu apa toh? Keker amarga ditoto, kereta, keker amarga ditoto. Sehingga kalau Kabupaten Pacitan itu betul-betul ditoto sekali akan mahal. Seperti kereta kencono, kencono kena emas. Jadi ditemukan kepala burung Garuda. Diakui tidak diakui bahwa lambang negara Indonesia adalah Pancasila yang berbentuk burung Garuda, itu benikalnya. Jadi dikandung maksud karena apa? Di dalam Garuda Pancasila, Garuda itu adalah ada butir-butir Pancasila sebagai pedoman kehidupan manusia di Indonesia itu. Masyarakat Jawa dalam spiritnya selalu tidak meninggalkan keyakinan manunggaling Kawula lan Gusti. Dalam bentuk visual di pemerintahan sekarang ini, Kawula adalah masyarakat, sedangkan Gusti adalah penguasa tunggal yang tidak lain adalah bupati atau kepala daerah. Dalam prosesi perhelatan upacara ini sangatlah menarik untuk dikaji, di mana bupati adalah pemeran tunggal yang mengingatkan sejarah lama sewaktu Eyang Setro Ketipo diwisuda menjadi adipati dan disaksikan oleh seluruh kaulo alit atau masyarakat. Tradisi ini dicerminkan sebagai bentuk kirap yang harus dilestarikan keberadaannya. Kemanunggalan ini adalah salah satu bentuk kegotong royongan, saling menukar informasi, saling asah, saling asih, dan saling asuh. Di mana kata pendopo berasal dari kosakata mandapo, diartikan secara global adalah andap tur asor, di mana kaulo alit harus menghargai dan menghormati pimpinannya. Personifikasi karpet merah dan bunga melati adalah mempunyai makna yang sangat tinggi, di mana dalam perjalanan manusia dalam mencapai tujuannya tidak boleh meninggalkan asal-usul yang tidak lain adalah leluhur kita sendiri. Hidup itu tidak bisa meninggalkan sejarah. Sejarah adalah cermin masa lalu kita dan sebuah pelajaran untuk melangkah ke depan. Jadi zaman dahulu kita menunggang kuda, itu penggambaran sebuah kekuatan kendaraan pada zaman itu. Dan kita sekarang menunggang mobil, maka mobil itu harus kuat, seperti halnya kuda itu. Dan kuda itu harus dirawat oleh seorang pekatik. Pekatik itu dengan tulus hati merawat kuda. Begitu sekarang, kita jangan meremehkan kekuatan mobil. Salah satu, ada kekurangan dalam mobil satu aja bisa menimbulkan fatal di dalam berkendara.
kirap dalam memperingati hari jadi Kabupaten Pacitan yang ke-269 ini merupakan agenda tetap pemerintah, di mana upacara semacam ini adalah merupakan ikon yang tidak bisa dilewatkan begitu saja. Dikarenakan dengan upacara tradisi semacam ini adalah sebuah cermin yang membias seluruh elemen dari putra-putra daerah sampai kepada generasi penerus selanjutnya. Dikarenakan sejarah adalah rekaman masa lampau yang harus diputar kembali untuk diketahui semua warga masyarakat yang menghormati leluhurnya. Filosofi tumpeng dan di atasnya ada sebuah buah pace disertai polo pendem, mengingatkan nama Pacitan yang berasal dari sejarah Eyang Setro Ketipo memberikan obat kepada Pangeran Mangkubumi, sehingga dengan keadilan Sabdo Pandito Ratu dipenuhilah janji-janji itu sebagaimana dilukiskan dalam nama Tumpeng Ratu Adil. Tumpeng di atas sendiri adalah kecil. Satu, maknanya adalah satu. Satu pemimpin membawai beribu-ribu orang. Yang mana tumpeng itu adalah gambaran sebuah gunung. Gunung itu adalah gambaran yang kokoh, pemerintahan yang kuat. Sejarah kita pada waktu itu sebagai ikon adalah rucuh pace yang diwadahi tere. Jadi tere itu adalah berasal dari kulit buah maja yang dibuat wadah minuman. Itu kemudian diisi rucuh pace. Rucuh pace adalah air kekuatan bagi orang Pacitan. Jadi dengan adanya pace ini sebagai cikal bakal Pacitan, maka pace ini harus tetap dilestarikan. Polo pendem dimaknai sebagai hasil bumi Pacitan yang diberikan sebagai tanda terima kasih sang raja kepada Eyang Setro Ketipo. Manusia Jawa dalam hidupnya selalu tidak meninggalkan adat dan tradisinya sebagai bentuk manifestasi nerimo ing pandum, sebagai antisipasi angkara murka yang bisa menjadikan bumerang dirinya sendiri. Gentong limo yang berisikan rucuh pace ini dimaknai sebagai bentuk wahyu Kabupaten Pacitan, sebagaimana pace mengandung suatu formula obat yang pada penelitian ilmiah bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit, dan ini adalah suatu karunia Tuhan yang pertama kali diberikan kepada Eyang Setro Ketipo. Jadi buceng itu kalau saya mengatakan versi saya itu adalah salah suatu perpanjangan kata. Kalau perpanjangannya kata adalah kalbu sing kenceng. Itu niat yang kuat. Dikandung maksud karena buceng itu adalah terbuat dari upo, kumpulan dari upo sing ditoto. Tahu maksud saya? Jadi bukan sekedar ambil nasi upo ditaruh di piring, tapi upo itu ditoto. Nah, upo yang satu artinya ujute podo berase, podo rupane putih. Upo yang satu uga ora podo, tetap tidak sama. Kenapa? Sama putihnya ada yang ceklek, ada yang pecah, ada yang kecil besar. Tapi tertata manis ke atas, dikandung maksud agar warga masyarakat Nanggungan itu kalau paham, itu memohon kepada Yang Maha Kuasa agar mudah ditata seperti bujeng teratur, biarpun manusia di dunia khususnya di masyarakat Pacitan itu tidak sama pendapatnya, hatinya. Kalau bisa marilah kita bersatu tertata rapi seperti bujeng itu. Jadi satu tetap, karena bujeng itu tidak kotak, tidak bulat, lancip. Itu memohon pada Yang Maha Kuasa hanya satu, yang berkuasa di dunia adalah Tuhan. Jadi selalu ingatlah kepada Yang Maha Kuasa itu. Berkaitan dengan sejarah Pacitan itu sendiri, maka dalam tradisi upacara adat semacam ini, rukuh pace tetap dibagi-bagikan kepada seluruh rakyat Pacitan sebagai rasa ikut melestarikan apa yang pernah dibuat leluhurnya terdahulu. Jumlah 5 identik
dengan simbol kedaerahan Pacitan yang berorientasi kepada tetegi yang berada di Gunung Limo yang lebih mendalam untuk diterjemahkan dalam filosofi Jawa. 5 diartikan sebagai Pancasrada pada zaman kerajaan Mojopahit dan dibingkai menjadi dasar negara, yaitu Pancasila. Keberadaan Kabupaten Pacitan dan seluruh perangkat birokrasinya dalam melaksanakan tradisi adatnya selalu tidak meninggalkan sejarah Eyang Setro Ketipo dan Pangeran Mangkubumi. Sebagaimana peringatan Hari Jadi Kabupaten Pacitan yang ke-269 ini ditandai dengan Condro Sengkolo, Mongso Kawruh Dewa Budorani, yang diartikan sebagai tahun Saka 1936 atau 2014 Masehi. Pacitan dalam sejarahnya adalah sebuah pemerintah otoda pada zaman kerajaan Mojopahit dan disebut Bumi Wengker Kidul. Ribuan masyarakat Pacitan yang ikut dalam pelaksanaan kirab ini adalah sebuah kesadaran dan tanggung jawab serta kewajiban yang berorientasi kepada tanggung jawab moral kepada leluhur yang membesarkan nama Pacitan dan para bupati-bupati terdahulu. Bahwa semangat untuk mengenang kembali, berterima kasih kepada pendahulu-pendahulu kita. Hari jadi yang demikian sukses ini akan memberkahi kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pacitan. Bagus, sesuai dengan apa hidapan Bapak Bupati, karena memerintah warga Kabupaten Pacitan ini betul-betul bisa maju sesuai dengan keinginannya, dan semua warga masyarakat itu bersatu sehingga berkah daripada Pace tadi seperti apa yang diharapkan oleh para pendahulu kita. Ini merupakan sebuah prosesi untuk memperkuat batin kita sebagai seorang rakyat, pemimpin, dan seluruh komponen masyarakat. Kita itu harus tetap yakin bahwa kita harus bisa untuk ke depan lebih baik daripada yang lalu. Upacara adat semacam ini sebagai visualisasi atau replika sejarah masa lampau yang harus tetap diuri-uri dan dilestarikan sesuai kondisi zaman yang ada. Mohon perhatian kepada bentuk teatrikal semacam ini adalah sebuah kontribusi masyarakat Bumi Pacitan kepada semua elemen birokrasi untuk bersama-sama bersinergi dalam memperkuat budaya yang sudah ada dari zaman Mojopahit. Upacara Hari Jadi Pacitan ke-269 sebagaimana Condro Sengkolo yang berbunyi Mongso Kawruh Dewa Budorani membuktikan bahwa Kabupaten Pacitan tetap eksis berkesinambungan sebagaimana catatan sejarah tahun 1745. Awal dikukuhkan Eyang Setro Ketipo menjadi adipati pertama yang ditandai dengan sesanti Joyo Joyo Wijayanti, Luluso Jayeng Bawono, Kalis ing Sambikolo, Rahayu Bumi Pacitan.